Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Adapun tema kita pada kali ini yakni tentang AKI dan AKB sesuai dengan kontrak perkuliahan. Saya ingin menceritakan salah satu permasalahan cash flow dari perspektif epidemiologis. Nah, yang pertama angka kematian ibu ya, atau AKI ya. Setiap hari 830 ibu di dunia itu meninggal akibat penyakit atau komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Nah, sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan. Artinya, bila AKI tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Nah, pertanyaannya, mengapa ibu dapat meninggal? Ibu meninggal karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Sekitar 15% dari kehamilan atau persalinan mengalami komplikasi dan sisanya 85% normal. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa ibu bisa meninggal. Masalahnya, sebagian besar komplikasi ini tidak bisa diprediksi. Artinya, setiap kehamilan tetap risiko. Maka memerlukan kesiapan pelayanan berkualitas setiap saat atau 24 jam 7 hari agar semua ibu hamil atau melahirkan yang mengalami komplikasi setiap saat mempunyai akses ke pelayanan darurat berkualitas dalam waktu cepat, karena sebagian komplikasi memerlukan pelayanan kegawat daruratan dalam hitungan jam. Nah, di sini kita lihat adalah beberapa penyebab utama kematian. Nah, kira-kira 75% kematian ibu itu disebabkan yang pertama adalah perdarahan parah, ya, sebagian besar ini perdarahan pasca salin, kemudian karena infeksi, biasanya pasca salin, tekanan darah tinggi saat kehamilan, preeklamsi atau eklamsia, kemudian partus lama atau macet, dan aborsi tidak aman. Nah, sedangkan kematian neonatal, ya, sebanyak 7.000 bayi baru lahir di dunia meninggal setiap harinya. Nah, Indonesia ini sekitar 185 per hari, dengan AKN 15 per 1000 kelahiran hidup. 3/4 kematian neonatal terjadi pada minggu pertama dan 40% meninggal dalam 24 jam pertama. Nah, kematian neonatal berkaitan erat dengan kualitas pelayanan persalinan dan penanganan BBL yang kurang optimal yang segera setelah lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir. BBL berat badan lahir ya. Kemudian penyebab utama kematian tahun 2012 adalah prematur ya, komplikasi terkait persalinan, asfiksia atau kesulitan bernafas saat lahir, infeksi, dan cacat lahir. Ya, ini adalah beberapa penyebab utama kematian neonatal. Nah, mari kita lihat grafik kematian balita dan neonatal di bawah ini ya. Bisa kita lihat grafiknya. Neonatal menempati urutan yang pertama. Neonatal artinya bayi yang berusia 0 sampai 28 hari ya, atau 1 bulan ya. Kemudian diikuti kematian yang berikutnya, ini anak yang berusia 1 sampai 11 bulan, kemudian kematian oleh anak berusia 1 sampai 4 tahun, kemudian anak berusia 5 sampai 9 tahun, dan kematian anak usia 10 sampai 14 tahun. Jadi kalau kita lihat dari data ini, maka kematian neonatal adalah kematian yang paling tinggi ya. 47% ya kematian balita adalah kematian karena neonatal ya. Di sini kematian balita under 5 ya, yang berusia 0 sampai 5 tahun, kemudian yang di atas balita yang berusia 5 sampai 14 tahun ya, yang di sini. Nah, apa hubungan kematian ibu dengan kematian neonatal? Nah, kalau kita lihat di sini ya, preeklamsi atau eklamsia ini selain merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu, tapi juga mempunyai kontribusi besar terhadap kematian janin dan berat badan lahir karena terkait asfiksia dan prematuritas.
Kemudian pendarahan dan obstructed labor meningkatkan risiko stillbirth ya, atau lahir mati, dan kematian neonatal dini karena asfiksia. Ya, jadi semuanya berkaitan ya antara kesehatan ibu sama berpengaruh juga terhadap kematian neonatal. Nah, bagaimana posisi Indonesia secara global dan regional? Nah, kita lihat di sini adalah kematian ibu, maternal mortality ratio per 100.000 akhir hidup ya. Ini tahun 2015 ya. Nah, kita lihat di Indonesia ini pada warna kuning ya. Ada posisi di warna kuning ya, ibaratnya sudah lumayan ya, lumayan kasusnya. Yang paling aman itu adalah yang hijau ya, yang hijau-hijau ini aman ya. Kasusnya sedikit. Jadi kita pada posisi yang di tengah ya. Nah, kita lihat di sini AKI beberapa negara ASEAN ya. AKI di Indonesia ya, Sesupas tahun 2015 ini 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, tentu kita 9 kali lebih besar dari Malaysia, bayangkan. Kemudian kita juga 5 kali lebih besar dari Vietnam dan hampir 2 kali dari Kamboja. Nah, ini posisi kita ini menempati urutan kedua setelah Laos. Nah, di sini kalau kita lihat sebaran kematian neonatal ya, yakni 15 per 1000 kelahiran hidup. Nah, kita berada di sini ya, 12 sampai 20 ya, kita berada di sini. Nah, masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal di Indonesia ini apakah disebabkan oleh karena ketersediaan data yang akurat atau program kita tidak efektif? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Yang pertama, apakah terkait dengan ketersediaan data yang akurat? Nah, kalau kita lihat di sini, ketersediaan data yang akurat, risiko tidak bisa mengetahui besarnya masalah yang sungguhnya, sehingga tidak bisa memonitor dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program. Nah, pertanyaannya, apakah data kita sudah akurat dalam menggambarkan angka kematian ibu dan angka kematian balita? Nah, bisa kita lihat di sini, AKI di Indonesia masih tinggi dan tidak turun. Apakah memang tidak turun atau naik, atau memang datanya kurang akurat? Nah, ini yang muncul dalam atau pertanyaan kita. Nah, sekarang kita lihat dari survei ya, survei Indonesian Demography and Health Survey. Nah, di sini kita lihat dari tahun ke tahun kita sudah ada ya tren kematian ibu ya, sudah ada datanya. Dan kita juga tidak bisa mengejar SDGs target ya, SDGs target untuk mengurangi angka kematian ibu. Jadi pada dasarnya data kita tuh sudah tersedia, ya, sudah akurat sebenarnya. Namun memang ada beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada data AKI yang ada tingkat nasional, itu ada data SDKI ya tadi ya. Ini data SDKI ya. DHS Indonesia Health Survey atau SDKI, survei demografi ya. Survei demografi dan kesehatan Indonesia. Nah, kita lihat di sini data SDKI. AKI naik dari 208 pada tahun 2004-2007, naik tajam menjadi 309 pada tahun 2008 sampai 2012. Dia menggunakan SUPAS ini 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, mengapa naik? Ya, pertama, data kabupaten dan kota jumlah kematian dapat dari data rutin ya. Memang kadang naik, kadang turun. Nah, mungkin masih ada yang tidak terlaporkan atau underestimasi. Sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap data provinsi dan nasional ya. Underestimasi dan fluktuasi naik turun. Nah, apakah terkait dengan efektivitas program? Nah, kita lihat apa pokok masalahnya. Sebagian besar komplikasi kebidanan bersifat unpredictable atau tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi dan siapa yang akan mengalami. Semua kehamilan tetap berisiko. Tapi sebagian besar dapat diselamatkan bila saat komplikasi muncul segera mendapatkan pelayanan untuk mengatasi kedaruratan situasi. Artinya, setiap ibu yang mengalami komplikasi harus mempunyai akses terhadap pelayanan kebidanan berkualitas setiap saat 24 jam 7 hari. Nah, sebagian komplikasi kebidanan harus segera diatasi dalam hitungan jam.
Nah, diperlukanlah kesiapan pelayanan kebidanan yang berkualitas yang berkesinambungan setiap saat 24 jam atau 7 hari untuk menurunkan kematian ibu dan neonatal. Mengapa? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kematian itu dapat melalui karena keterlambatan. Di sini ada keterlambatan 1, keterlambatan 2, dan keterlambatan 3. Nah, keterlambatan 1 ini bisa karena pada saat pemanfaatan pertolongan persalinan terampil di fasilitas kesehatan itu tidak ada, ya. Sehingga ini akan berpengaruh, ya, terhadap pencegahan komplikasi, ya, identifikasi komplikasi, pertolongan pertama terhadap komplikasi, dan penstabilan sebelum rujukan. Jadi pertama dimulai dari sini ya. 15% perkiraan komplikasi tak dapat diprediksi, tapi dapat dicegah, terutama dalam pemanfaatan pertolongan persalinan yang terampil di Vaskes, sehingga ini bisa menyelamatkan ibu-ibu. Kemudian bisa mencegah beberapa permasalahan-permasalahan pada saat persalinan. Dan kemudian rujukan yang tepat. Nah, di sini juga ada keterlambatan di sini. Ibu tidak pada saat diantar ke rumah sakit misalnya sudah telat, ya. Akhirnya si ibu meninggal. Nah, sehingga ini juga ada permasalahan dalam keterlambatan 2, ya. Sehingga ketika mencapai rumah sakit, ya, akhirnya terlambat dan meninggal. Nah, terlambat yang ketiga adalah terkait dengan kualitas pelayanan di rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu yang tidak mampu, ya, kemudian mendapatkan kualitas pelayanan yang seadanya, ya, ditambah lagi beberapa rumah sakit yang tidak mempunyai kualitas yang bagus terkait pelayanan. Ini akan berpengaruh terhadap juga keselamatan. Peralatan yang tidak lengkap, ya kan, kemudian obat-obatan yang tidak optimal. Nah, maka ini akan berpengaruh terhadap keselamatan. Terlambat 1, terlambat 2, dan terlambat 3. Terlambat pertama karena kurangnya pemanfaatan pertolongan persalinan terampil di fasilitas kesehatan. Kemudian terlambat yang kedua karena rujukan terlambat. Kemudian terlambat yang ketiga adalah terkait dengan kualitas pelayanan. Nah, cascade kehilangan peluang, ya, penyelamatan ibu serta tingkat pelayanan sebagian besar komplikasi dapat diselamatkan sebenarnya bila nakes di pelayanan kesehatan perlu melakukan identifikasi dini komplikasi penanganan pertama yang adik kuat dan bersama keluarga memutus rujukan dengan cepat. Nakes dapat melakukan rujukan tepat guna, cepat, stabil, dan memonitor pasien, ya, komunikasi efektif dengan rumah sakit. Dan rumah sakit dapat melakukan penanganan komplikasi tepat guna, cepat, dan berkualitas. Jadi ini semuanya bisa menyelamatkan ibu. Nah, di sini kita lihat pathway kematian neonatal. Ya. Pada periode prahamil, ya, faktor risikonya itu adalah anemia, kurus atau gemuk, ya. Kemudian saat kehamilan ini, ya, ini risiko-risikonya nih, BBLR, bayi lahir dengan defisiensi besi, ya, anemia di usia 4 bulan, IQ turun 12 poin, risiko tetanus. Kemudian saat persalinan 20 jam, ya, asfiksia, infeksi bayi, hipotermi. Hari ke-27 dan 8-27 infeksi, kekurangan zat gizi. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab kematian dari neonatal. Di sini ada faktor risikonya apa saja, kemudian ini penyakitnya, ya, akibat dari faktor risikonya. Nah, isu yang berkembang selama ini adalah semua sudah dilakukan, tetapi AKI masih tinggi. Mengapa? Apakah data yang tidak akurat tadi yang seperti disampaikan? Apakah programnya tidak efektif? Nah, ini kita coba kaji. Fakta yang pertama, ya, meninggal di fasilitas kesehatan itu 65%, dan 57%-nya itu di Vaskes pemerintah. Kematian tertinggi di sekitar persalinan 24 jam pertama pasca salin. Nah, kalau kita lihat juga di sini bahwa komplikasi itu unpredictable, ya. Itu harus ada kesiapan pelayanan berkualitas 24 jam 7 hari. Kemudian tentu juga harus didukung dengan pelayanan berkesinambungan, ketersediaan SDM, ketersediaan sarana prasarana, manajemen rumah sakit, dan sebagainya. Nah, apakah rujukan tidak efektif? Nah, di sini kalau kita buat pertanyaan kenapa rujukan tidak efektif, bisa jadi beberapa faktor ini. Keputusan keluarga terlambat, nakes terlambat mendeteksi komplikasi, stabilisasi pasien tidak optimal, dan mungkin ada rujukan tidak efektif.
antar rumah sakit. Nah, ini menjadi beberapa faktor. Nah, ini adalah intervensi esensial berbasis bukti untuk menurunkan kematian maternal dan bayi baru lahir. Nah, salah satu referensi ya, Reproductive Maternal Newborn and Child Heart Disease Control Priorities. Di sini memaparkan terkait dengan upaya-upaya tindakan untuk menekan angka kematian maternal dan bayi baru lahir. Di sini kita lihat banyak sekali ya. Salah satunya adalah pencegahan ya terhadap beberapa penyakit menular ya. Kemudian termasuk adalah perencanaan keluarga dan sebagainya. Jadi kita lihat beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau di Indonesia ya, ini semuanya kalau kita lihat di sini ya, ini berkaitan dengan beberapa program-program yang ada di Indonesia ya. Misalnya terkait dengan masalah ANC, saat ANC ya, neonatal care ya, pada saat kunjungan kehamilan. Nah, ini harus tablet tambah darah, tetanus, preventif dan manajemen malaria, STD dan HIV, kemudian suplemen, ya, berhenti merokok dan sebagainya. Kemudian pada saat persalinan ada upaya-upaya yang mesti dilakukan. Pasca salin ini upaya-upaya yang bisa dilakukan. Termasuk adalah pasca lahir, ya, pengembangan bayi segera, IMD, perawatan tali pusat dan kulit yang higienis dan lain-lain. Jadi semua menurut intervensi itu ya, ini adalah upaya-upaya untuk menurunkan kematian ibu ya, dan bayi. Nah, rekomendasinya apa? Kematian maternal ini terjadi paling banyak pada periode persalinan dan 24 jam pertama pasca salin. Selanjutnya pada masa nifas 8-42 hari. Itu kematian maternal. Sedangkan kematian neonatal itu terjadi paling banyak pada 24 jam pertama pasca lahir. Ya. Kemudian selanjutnya pada masa 2-7 hari pasca lahir. Nah, kita harus banyak belajar dengan beberapa contoh negara yang dapat menurunkan atau dapat mencapai target MDGs. Salah satunya adalah Kamboja. Ya, Kamboja itu turun 76%. Kematian bayi dan balitanya adalah 15 tahun. Nah, kita lihat mengapa AKI di Kamboja bisa turun. Ya, AKI turun 76% antara 1965 sampai 2015 atau 7,4% per tahun. Apa yang telah dilakukan? Yang pertama adalah melakukan ekspansi cakupan termasuk dengan menambah jumlah SDM, memberikan pelatihan, penempatan, dan sistem insentifnya. Menetapkan standar pelayanan, kemudian rujukannya jelas. Akses ke Yankes membaik melalui upaya investment yang besar dari pemerintah dalam bidang infrastruktur transportasi dan Vaskes, mulai dari tingkat health center, rujukan, dan rumah sakit nasional. Kemudian kebijakan dan program yang inovatif untuk bidang kesehatan reproduksi ibu dan anak mendapatkan prioritas sejak tahun 2000, termasuk health center yang beroperasi 24 jam per hari. Ini kita harus banyak belajar dari Kamboja. Maka apa yang mesti kita lakukan? Ya, prioritas pertama pada pelayanan kebidanan dan neonatal berkesinambungan ya, pada periode persalinan dan pada pasca salin atau pasca lahir karena periodenya sangat pendek dan proporsi kematian paling besar. Maka harus bisa dipastikan komplikasi ibu dan bayi segera terdeteksi dan dilakukan pertolongan pertama dan stabilitas fungsi vital. Kemudian yang kedua, dipastikan ibu dan bayi segera dirujuk dengan stabilisasi dan monitor. Pastikan komunikasi dengan rumah sakit rujukan terjadi secara efektif dan tepat waktu untuk mencegah rujukan multiple atau zigzag. Kemudian dipastikan pelayanan rumah sakit dapat dilakukan tepat guna dan tepat waktu. Maka untuk prioritas pertama tersebut di atas perlu menjamin kesinambungan pelayanan kebidanan 24 jam 7 hari, mulai tingkat pelayanan pertama, rujukan rumah sakit rujukan yang membutuhkan dukungan yang besar dari Pemda. Ini tersediaan SDM yang berkompeten di setiap tingkat pelayanan, kebijakan tentang standar pelayanan yang jelas, termasuk perencanaan pelatihan SDM, kebijakan tentang sistem rujukan efektif yang jelas, ya, langsung ke rumah sakit rujukan pada kasus darurat dan transportasi, dan juga ketersediaan sarana prasarana termasuk darah. Nah, prioritas ini bisa bertahap ya dengan pendekatan regional di dalam wilayah kabupaten dan kota, tetapi tetap dalam lingkup berkesinambungan. Prioritas kedua yakni meningkatkan kualitas pelayanan pada masa nifas, maternal pada hari 8 sampai 42 pasca salin, dan neonatal pada hari 2 sampai 7 pasca lahir. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga meningkatkan kualitas pelayanan ANC, baik untuk pendeteksian dan pencegahan penyebab kematian maternal, ya, direct secara langsung maupun
indirect secara tidak langsung, termasuk malaria. Prioritas yang keempat, remaja putri dan wanita usia subur ini menurunkan anemia dan mencegah status gizi kurus atau wasting sebelum kehamilannya untuk mencegah komplikasi kebidanan dan resiko BBLR dan prematur. Ya. Kemudian prioritas khusus yakni ketersediaan data, pengukuran data pada tingkat kabupaten dan kota dengan metode yang terbukti mencakup jumlah kematian yang maksimal. Baik, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.